Mon jadi Cimon, nggak bisa ngomong teh. Kalau wortel berarti wortel dong. Wortel. Berarti kalau itu cicit dong. Kalau itu woket dong. Ada. Panjang. Coket. Panjang. Ini ntar di editing gitu kan sama editor. Kalau kita gini. Kalau orang nanya toilet di mana? Di sini. Iya. Enggak. Tadi toilet malah sebelah sana. Bener tuh kata orang tua dulu ya. Nabung, hemat pangkal kaya. Mati. Halo, balik lagi di Ngomen Channel bersama gua di sini Agus, Wisnu dan Om Wisnu. Hari ini Om kita kedatangan salah satu motovlogger ya kan, terus juga panutan para ngabers. Pulsa sih. Nah, udah denger kan suaranya tuh? Ya, tapi sebelum gua memperkenalkan orangnya Om, bolehkah gua pantun Om? Oh, silakan. Boleh ya? Gue sambit nggak apa-apa ya? Gue sambit nggak apa-apa ya? Oh jangan dong. Disambut, jangan disambut. Bilang cakep ya. Males. Ya udah. Pak Tatang ketemu Bang Nasar. Cakep. Selamat datang Bang Amanizar. Makasih. Ye, akhirnya datang juga ya kan? Sorry baru sempet nih. Setelah banyak kesibukan ya kan, akhir-akhir ini juga sering banyak diundang. Betul. Di event-event motor. Ya, kemarin kebetulan habis jumpa Valentino Rossi. Iya, salah. Nah, itu yang pengen kita tanya tuh. Karena Bang Amanizar ini suka motor, maka awal pertanyaan kita kira-kira timnas lolos Piala Dunia. Beda ya pertanyaan. Gak pernah nonton bola gue. Oh beda. Jadi teman-teman, kita kedatangan Bang Amanizar. Mungkin teman-teman udah pada lihat juga, dan di sini mungkin banyak fansnya Bang Amanizar. Kita ya mah cuma Kang Pulsa gitu, Pak. Emang gitu, kalau ke cowok ngakunya Akang Pulsa, tapi kalau ke cewek kayak beda. Jadi mungkin Bang Amanizar bisa cerita lah ke penonton Ngomen nih kan. Di sini ada partner saya juga di sini yang tampan, Om Wis. Ya kan, salah satu senior juga di sini. Jadi di awal mungkin gue bakal nanya gue lu aja ya Bang Mani. Boleh, bebas. Kita gitu. welcome bebas kita tanya apa aja. Akrab, padahal emang berteman lah ya gitu. Jadi mungkin cerita sedikit Bang Amanizar, maksudnya banyak mungkin yang pengen tahu penonton Ngomen kan. Lu nih asal lu dari mana sih? Gua sih aslinya sih Banda Aceh. Banda Aceh. Aslinya Banda Aceh, lahir di Banda Aceh, orang tua Banda Aceh. Oke. Gitu. Berarti memang asli Aceh ya? Aceh. Gitu. Berarti merantau ke Jakarta, maksudnya sampai di Jakarta ini gimana ceritanya, boleh dong berbagi? Jadi kenapa tiba-tiba hijrah ke Jakarta itu habis tsunami. Jadi kebetulan saya juga salah satu korban tsunami 2004. 2004 Aceh ya, gitu. Dan setelah tamat SMA, akhirnya saya ke Jakarta. Kebetulan di Jakarta memang sudah ada abang saya dan adik-adik ibu saya memang sudah ada di Jakarta. Karena beliau tadi ada yang di Jepang, ada yang di Malaysia. Tapi selesai dari luar negeri, beliau buka usaha di Jakarta gitu. Jadi berarti 2004, flashback sedikit ya Bang Amanizar ya. Mungkin boleh bertanya sedikit setelah setelah kejadian tsunami 2004 ya waktu itu ya. Mungkin kita pun yang di Jakarta ngeliatnya juga wah dahsyat banget gitu. Ketika kejadian dan dampaknya kan. Benar, ya. Nah saat mungkin penonton Ngomen kan pengen tahu nih, saat kejadian tsunami saat itu apa yang Bang Amanizar rasain ketika terjadi di sana? Jadi waktu itu memang kejadiannya kan hari Minggu ya, hari Minggu jam Desember ya waktu itu. Desember, Minggu 26 Desember. Itu gempanya jam 8, pertamanya kan gempa itu. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, itu jam 8.15 langsung gelombang tsunami. Oke. Nah, jadi singkat cerita saya dibawa arus sekitar hampir 2 kilo. Oke. Itu saya dari pertama pakai baju, cuman tinggal celana dalam doang.
Oke. Ya itu kan Itu posisi dipotong pas saat sekolah. Sorry, hari Minggu ya berarti. Hari Minggu. Itu posisi berarti lagi di rumah atau di lagi di rumah, lagi di rumah. Baru-baru bangun tidur iya, mungkin ya. di rumah Oke. baru bangun. Kebetulan almarhum bapak kan doa kontraktor dulu. Jadi bapak itu kan ada proyek 2. Ya. Yang satunya jauh dari laut, yang Oke. satunya dekat laut. Oke. Nah, tadi paginya begitu udah keluarin mobil, padahal mau ke arah yang jauh dari laut. Tapi tiba-tiba yang punya rumah yang Ya. dekat laut, Kontak. telepon kalau lantai 2-nya roboh karena akibat gempa. Oke. Kesitulah bapak Oke. sama abang saya kan yang Sama abang. main motor juga gitu. Oh, kan. iya, iya. Nah, ya udah tiba-tiba di sana 5 menit langsung tsunami. Gitu nggak lama itu. Berarti harusnya Bapak ke ke kerjaan yang jauh dari Ya, laut. seharusnya nggak kena. Iya, tapi di hari itu justru dikontak. Betul. Kalau masih ada bapak mungkin saya udah naik BMW S1000 kali ya. Itulah, Tuhan punya rencana ya. Punya rencana. Akhirnya bisa beli sendiri gitu ya. Lebih nikmat beli sendiri kan. Betul, betul. Tapi ya itu ini ya maksudnya yang seru dari Bang Amanizar nih merubah tragedi jadi sebuah cerita yang sebenarnya ini kan kalau ditanya gitu biasanya pasti kan flashback kan. Karena Iya. karena kita aja nih nggak ngerasain ketika kejadian itu tuh wah itu mencekam banget pasti. Betul. Cuman yang bikin sedihnya itu karena jenazah bapak sih nggak ketemu mayatnya sih. Itu Gitu sih. yang saya pengen tanya tuh Bang. Maksudnya pas saat tragedi itu selain bapak yang terkena dampak itu siapa aja yang Adik-adik bapak kami kalau keluarga besar mungkin sekitar 20 orang nggak ketemu jenazah. 20 orang. 20 orang lebih. Karena ada adik bapak ada, semua saudara ada, semua itu ada. 20 Jadi, orang sampai saat lebih ini kayaknya 20 belum orang. belum kena ketemu. sama sekali nggak ketemu gitu. Ya, kita doakan semoga diterima Ya. di sisi Tuhan, Om. Amin, amin, amin. 2004 umur berapa waktu itu? Dulu Iya. itu kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya. 16. Iya. Dia 2004. 16 17 tahun lah ya Iya. KTP lah ya. Iya. Berarti saat ada air itu mungkin bisa lebih detail Bang Amanizar cerita ketika ada air itu Bang Amanizar itu larinya Di rumah terus saya ngelihat rumah tetangga yang lagi dibangun Ya. memang lumayan gede karena itu roboh. Oke. Terus mendengar suara kayak helikopter dari jauh, kayak suara angin gitu. Nah, tiba-tiba ada satu orang, kita bilang lah orangnya agak kurang dikit lah ya. Iya. Maksudnya apa ya kalau bahasanya ya? Bukan gila sih, apa Iya, sih kayak mungkin, kurang ya punya apa ya? Kayak intuisi itu apa? Bukan intuisi. Indigo. ya, ya pokoknya agak-agak kurang dikit. Jadi Iya. kalau dia datang lari-lari air laut naik gitu. Oke. Nah, kan Kita ada ngiranya kan kayak- ada tetangga saya kayak ketawa gitu kan. Apa sih ini nggak mungkin karena Iya. jarak dari rumah saya ke air laut. laut itu lumayan jauh 3 kilo. Oh. Kan lumayan jauh lah Iya. karena kan ya seumur umur mungkin nenek moyang kita belum pernah kan tsunami dahsyat gimana. Mungkin kalau cuman air pasang wajar lah Iya. gitu. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian saya ngelihat tuh kayak ulah kobra dia. Air laut kayak gulungan air laut ya. digulung gitu. Nah, terus saya lari. Oke. Terus ada Ustadz, saya ngomong, waduh, saya keinget bapak saya lari ke sana tadi. Ya udah, Iya. saya biar mati satu keluarga aja gitu. Saya Udah pikir. ada kepasrahan. Iya, kayak gitu. Terus udah lari aja, nanti pasti bapak selamat kata dia kayak gitu. Enggak apa-apa, daripada saya tinggal sendiri udah satu keluarga aja. Nah, saya ditarik itu sama Ustadznya. Akhirnya begitu air laut udah deket, saya baru kabur. Ternyata nggak Serem- sekarang deh kayaknya serem gitu. juga. Tiba-tiba kayaknya nggak Soalnya sekarang kan lagi. ada pasir, Iya, ada iya. kayu, ada besi, ada kawat, ada mayat-mayat yang lagi digulung-gulung Iya, gitu. Ya Nah, udah. ibu Nah, ibu gimana? itu pas pagi itu kan gini. Pagi Ya. itu pas gempa, Hah? bapak keluarin mobil. Ya. Di dalam mobil itu ada ibu, ada bapak, ada abang saya. Oke. Nah, itu berempat mereka. Saya kan 3 saudara ya. Ya. Gitu. Saya sendiri di rumah. Oke. Nah, jadi keluar habis turunin bapak sama abang saya yang pertama di rumah kerjaannya, di ya? kerjaannya, abang yang nomor 2 saya ngantar ibu ke pasar dekat masjid. Oke. Oh, dekat masjid. Ya, dia ke kampus. Oke. Jadi berpencar kami. Iya, iya. Oh, berpencar tuh. Iya, kami berpencar gitu. Nah, bapak nggak lama 5 menit di situ Terjadi. terjadi, tapi abang saya selamat. Yang sama Bapak? Iya, jadi sampai detik ini ya? Iya, kan yang ini Oh, yang motor juga ya? yang motor dan yang Oh, mobil. iya, iya, iya. Nah, Sempat tahu. jadi
katanya gini, menurut cerita abang saya saksi hidup juga, begitu dia ada yang air laut naik, yang punya rumahnya itu tiarap. Oke. Sama anaknya itu ada berempat. Nah itu semua nggak ada sisa, Dan nggak ketemu. nggak ketemu semua. Istrinya selamat satu, cuma istrinya doang. Tapi terkena tsunami. Kena dibawa juga. Oke. Bapak saya sama abang saya tuh lari, Oke. pegangan tangan. Iya. Tapi kan begitu dihantam, kan Iya. di tempat dia itu tingginya kalau nggak salah 10 meter lebih loh tinggi. Air laut itu. Iya tingginya, gitu. Ya sekitar 10 meter lebih 10 lah. meter itu berarti 3 lantai kali. Iya sekitar gitu, bayangin aja. Iya. Makanya disapu bersih semua kan. Apalagi dengan kekuatan air laut yang kita nggak tahu. Iya. 80 km per jam ya kalau nggak Iya, salah kecepatannya. gitu. Iya, Set. gitu. Jadi rumah Dan itu era- cuma ditinggal pondasi doang. Bang Amanizar airnya terdamparnya di mana? Di kaki gunung. Di kaki gunung. Iya, dekat kaki gunung itu saya udah di atas atap rumah. Karena sadar, terus nggak sadar, terus itu kan jatuh tiang listrik itu. Iya. Saya pikir udah kena saya kan. Ternyata kena yang di samping Sebelah. saya itu, aduh, pecah kan otaknya. Dan itu nggak tahu siapa ya. Nggak tahu, kita udah Iya, nggak kenal nggak lah tahu ya. Itu udah Ibu airnya di masjid itu. ibu di masjid, lari ke masjid Oh, gitu. selamat lah di masjid Selamat, ya. alhamdulillah, itu di masjid itu. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton ya, yang masih belum lahir di saat itu kejadian memang gitulah. Itu kan tragedi airnya dibikin tragedi nasional ya kalau nggak Iya, salah ya. iya. Sama presiden saat itu ya Pak SBY ya. Malah itu bisa kita bilang gempa sampai saat ini terkencang di dunia. Oh sampai saat Iya, ini. sampai Ya saat kalau ini. bisa yang terakhir lah ya. Jangan ada lagi gitu. Ya. Itu Kita ngomong- berharapnya gitu. Ntar gua Korban lagi paling mikir, banyak gitu. Itu kapal bisa nyampe di tengah. Iya, Iya kan? itu gimana? Ada tuh? kapal kan? Iya, Ya, benar, itu benar, benar. kapal pembangkit listrik itu. Oh, kan. iya, Itu sampai jadi apa? Sekarang kayak monumen Kayak gitu ya. monumen, Nah, udah kan? nggak Iya, sanggup iya. pindahin. Hah? Udah nggak sanggup pindahin. Ya, walaupun ada beberapa yang saya tahu sih ya. Pro kontra untuk ini. Mau mindahin tuh kayak helikopter Iya. tempur ini itu nggak sanggup. Malah sampai orang bule ngomong magic katanya. Magic ya. Biasanya katanya mereka nggak bisa pindah dengan helikopter yang memang Iya, tempur yang bisa berdiri gitu. Buktinya malah besi helikopternya yang patah. Tapi sebenarnya kan bisa kan kalau dipotong-potong, cuman kayak nggak bagus ya. Kalau dipotong mungkin bisa, Iya, iya. Apa namanya? tapi jadinya kan Potong sebagian gitu. Cuman jadi kayak sejarahnya kurang ya. sejarahnya udah nggak ini lagi. Ya, tapi iya. gitu sih. Oh itu jadi monumen sekarang Jadi ya. monumen gitu. Terus Itu kan di mananya sih? pas di pusat kotanya. Pas di pusat kotanya kan, di Jarak bandanya. dari laut itu berapa kilometer ya? Sekitar ya 3 kiloan atau gitulah. 3 kilo lebih kilo ya, atau kurang. 4 kilo lah, 4 kiloan. Ya, lah. mungkin yang tahu lebih pasti bisa komen nanti ya. Iya. Karena kita nggak, karena kan dahsyat juga kapal seberat itu. Iya, 3 itu kilo. luar biasa memang gede banget kapalnya. Bukan sekedar kapal-kapal Iya kecil, kapal memang nelayan tapi memang besar. memang besar. Ya hampir segede kayak kapal penyeberangan sedang lah, Iya. gitu. Nah dari pas kejadian itu ya mungkin yang apa kita pengen tanya dan gue sih secara pribadi after kejadian itu bang, apa yang lo ambil pelajaran bang? Ya Pertanyaan gue udah dibilang- kayak host TV ya. Dikit lagi Tapi nggak ada apa-apa musik-musik sedih nih. Tapi kan maksudnya kalau host TV, waktu pas dia datang ke Jakarta interview banyak pasti. Oh iya, Iya kan? Jadi- itu salah satu dampaknya tuh. Salah satu survivor Jadi dari kayak kalau dibilang Ya, apa ya? pelajarannya apa? Pelajarannya itu saya ambil ya. Ya, Nggak ada yang harus kita sombongkan karena begitu saya waktu mengungsi kami di kaki gunung itu Ya. tepatnya saya melihat ada tetangga saya ataupun orang kampung saya. Kebetulan saya memang di pusat kota lah, tapi namanya kita daerah nyebutnya kampung ya Iya. kan. Walaupun kota nyebutnya kampung gitu. Itu nggak ada yang abadi, jadi nggak ada yang harus kita sombongkan. Jadi semua itu rata sama nasibnya. Jadi dulu dia mungkin mau naik mobil Mercy, mau BMW, mau ini Mau yang itu. jalan kaki. Nah, jadi mau juga orang yang Tidak banyak berpunya. emas pada saat itu derajatnya sama semua dan kami itu makan Indomie itu satu bungkus yang 2.000 itu bisa berlima. oh dibagi-bagi Iya. untuk bertahan hidup selama di pengungsian. Iya, gitu. Jadi itu benar-benar buat ganjel aja sih. iya, jadi Iya, iya, benar. hitungannya sama. Jadi makanya kita bilang hikmah itu nggak ada yang harus kita sombongkan gitu sih. Saya mikirnya gitu sih. Sama semua. jangan hati-hati kalau bikin rumah deket pantai. Iya karena kan apa ya nggak berasa ya sekarang udah 2025. Berarti udah hampir 21 21 Satu tahun, tahun ya. Iya. Bulan 12 ini berarti 21 Iya, 1 tahun ya. Gitu. Iya, bulan 12 Desember. Berarti dari saudara yang tadi, 20 orang tersebut hilang dan mungkin termasuk ayah Anda ya, ayahnya Bang Amanizar.
Berarti sekeluarga tuh Saya berapa? saya, abang saya sama ibu. Bertiga dari tadinya. Kalau yang kandung saya cuman bapak nggak ada. Kalau yang dari kandung. Oh, bapak ya. Ya, gitu. Akhirnya mereka ibu tetap di sana akhirnya Bang. Karena ibu guru. Oh, guru. Ibu PNS. Guru di Guru SMP di sama SD. Oh, SD. Min. Nah, di sana namanya madrasah. Madrasah Sanawiyah kayak Iya, gitu ya. Ya, gitu, Min. Jadi Tahu nggak? MTS, Oh, Iya. Ducati. motor Sanawiyah. Jadi masih guru, ya ibu mau nggak mau harus di Harus sana. stay di kan. sana ya. Gitu. Akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta tahun berapa tuh? Karena ini nih seru kan. 2006, 2005 akhir kan selesai 2006 saya tuh ke sini. Oh, berarti lulus sekolah. Iya, langsung. Apa diluluskan semua tuh di saat itu? Enggak, ya. Tetap sekolah masih berlanjut ketika kejadian itu. Enggak, cuman ya naik aja kelas. Ya makanya kan itu kan kayak ya udah dinaikkan, diluluskan kan. Karena kan kayak kota mati kan. Iya, Iya. itu sampai berdampak berapa lama sih kita after kejadian sampai Setengah akhirnya tahun kota itu lebih hidup kali ya. lagi lah. setengah Setengah tahun. lebih lah. Jadi Setengah karena tahun ya. mayatnya aja itu masih sebulan-sebulan Iya, lebih karena masih waktu pas gitu. pencarian kan sampai berbulan-bulan itu. Iya. Gitu. Jadi selesai sekolah, kebetulan kan paman saya di sini Iya, iya. kan. Ya udah. Kamu sini aja deh gitu. Dek kesini aja deh bantu-bantu paman gitu. Iya, iya. Pikirnya kan di sana pikirnya udah nggak mungkin tinggal lagi gitu, nggak mungkin kan dengan hancur Kejadian gedung. kayak gitu ya. Dianggapnya udah kayak kota mati zombie ya gitu Iya. ya. Gitu. Ya udah saya ke Jakarta gitu. Nah itu kebetulan paman buka usaha counter HP. Oke. Nah, jadi saya bantu-bantu beliau gitu. Oh, berawal dari situ. Iya gitu. Terus sama abang juga. Sama abang, sama berdua abang. ke sini. Iya. Berarti berdua merantau berdua sama Iya. ibu di sana. Ibu di sana sendiri. Lah ibu yang mengurus ibu di sana? Ada adik ibu. Oh, masih ada adik ibu. Ada gitu. Ya, kemarin konten sama ibunya. Oh iya. Diajak nonton trek-trekan. Senang balap liar. Sebenarnya sih bukan senang, saya ajakin aja. Karena kalau selalu ngajak ibu, viewernya bagus-bagus. Nah, ngomongin itu kita omongin nanti, Bang. Oke, ya. oke. Maksud gua dari kejadian itu terus sampai ke Jakarta, hal apa yang lo lakuin itu adalah bantu-bantu counter, handphone. Iya, jadi saya Sama paman. ibaratkan kayak kerja di paman lah. Oh, masih kerja di paman. kerja di Dengan paman. gaji berapa waktu itu awal? Kalau boleh tahu. Dulu kalau nggak salah sih 300.000 apa sebulan. Iya. Ya 1.000 sekarang cuman buat ngajak cewek nonton sih. Itu pun juga udah Belum ngirit tentu ya. makanya mie pangsit tuh Mie pinggir pangsit jalan ya, iya. kan belum bensin Belum lagi. bensin, belum parkir. ya kan. Belum jajan Belum kopi jago kalau lewat. Iya, benar. Belum Atau parkir, Starling belum ya. ini itu ya kan. 300.000 zaman itu sebulan ya udah gede lah. Mungkin kayak ya ntar 1.500.000. dulu. Cuma kali. pada saat dulu Iya nggak sih itu- 300.000? 2006. Iya. 2006 enggak. Masih kurang ya? Masih kurang lah. masih jadi kan cuma pada saat itu kan mikirnya gini. Oh, tinggal di rumah paman. Dia di soalnya. tempat paman, makan sama paman. Oh, Cuma pada ditanggung saat ya. itu kan nggak mikir kayak ada rezeki lebih gimana, yang penting bisa bertahan hidup lah. Karena itu kan ya. kepala kan masih butuh Benar. kayak dibilang trauma, tapi kayak ya udahlah, yang penting ada buat makan, buat tempat tidur gitu. Nah, tadi bicara trauma Wisnu ya. Sampai detik ini kayak sama laut gitu ada. Kalau sama laut saya udah nggak begitu trauma, cuman saya masih trauma ketinggian. Jadi saya kayak naik lantai 3, lantai 4, kalau saya lihat ke bawah itu pasti saya takut. Kan sekarang karirnya tinggi nggak takut. Nggak juga. Masih berjuang juga gitu kan. Tapi kalau kecepatan saya masih Iya. berani. Kalau karir tinggi kayak nggak fobia ya. Enggak fobia dia. Itu harapan ya. Ya, amin. Amin. Ya gitu ya. Jadi Om saya maksudnya dengan gaji 300.000 ternyata ya hidup-hidup aja gitu. Iya. Tapi itu nggak lama saya. Oh, nggak lama. Nggak Akhirnya lama. bertahan berapa lama? Saya bilang sama ibu, saya pengen pulang aja deh. Saya bilang kayak gitu. Oh, kayak nyerah deh di Jakarta Iya, nih. maksudnya karena kan saya gini ya, jujur aja sih. Saya dari kecil itu walaupun bapak kontraktor, saya sering bantu-bantu bapak kerja. Oke. Jadi walaupun kayak mau ngaduk semen ataupun ngikat besi. Nah, jadi dari kecil saya udah biasa kerja keras. Jadi mungkin bisa kita bilang seumur-umuran saya dulu itu pada manja, nongkrong, duduk di warkop atau makan burger pinggir jalan. Tapi pada saat itu saya udah kerja. Dan kerja saya itu ya saya kayak kuli bangunan lah bahasanya gitu. Nah, Om Wisnu udah nyatet beberapa catatan. Oh banyak. Kira-kira mungkin Om Wisnu ada yang bertanya nggak dalam kejadian yang tadi Bang Amanizar ini loh ceritain dari kisahnya dia di Aceh sampai di Jakarta. Gue nggak, kalau yang soal Aceh itu gue nggak pengen lebih dalam karena gue tahu itu trauma. Mau gimana pun orang udah ketawa ketiwi, tapi itu kan impact ya. Iya. Impact dia buat psikologinya sendiri itu gue nggak pengen terlalu nanya. Cuman
mau nanya sepatu ukuran berapa ya? Kok pertanyaannya masuk ya? Gua kan yang penting nanya, bukan nanya yang penting. Tapi jawab dulu itu. Oh gitu. Kali habis dia dapat souvenir lo, Bang. Amin. 42 43 sih ya. Wah, kurang. 42 kaki kanan, 43 kaki kiri. Karena sering kidal ya. Oh iya, agak. Tadi kan kita habis ngobrol-ngobrol di depan juga tadi kan. Kalau misal terus gue urutin tadi, wah, berarti dia kan apa namanya tadi dia ke Jakarta merantau, terus dia jadi apa namanya kerja di counter HP. Pamannya. Tapi sebenarnya dia kan bantuin bapaknya juga kan. Ya, sempat kerja jadi. Sempat bantuin jadi ibaratnya yang jadi kuli lah ya. Iya, gitu. betul. Terus tadi pas kita singgung di depan itu katanya juga atlet ya. Jadi gini, itu udah lama sih, udah berproses ya, udah buka usaha sendiri. Nah, tapi kan berarti Bang udah ada bibitnya karena dari sana bantu bapak ya. Sering bantu bapak, berarti udah mengolah otot juga Tapi dari kecil pas kan. dari SMP, SMA itu memang saya dulu bandelnya di motor karena dulu saya seneng balap road race. Oh, Jadi road kalau kayak di race. kita Sumatera itu kan road race, nggak ada drag dulu kan. Oke. Nah, jadi road race memang saya akui saya bandel dulu di balap motor. Jadi saya sering, Jadi joki. emang saya balap langsung saya balap joki motor sendiri. motor sendiri. Gitu. Tapi ada bengkel yang support atau? Enggak, memang di sendiri. Jadi kan dulu kan kayak apa ya? Ya udahlah, kita nih mau ikut balap nih, ada pendaftaran, ya udah ikut Anak aja, muda mau menang masih mau cari kagak, jati yang diri penting ya. namanya bandel aja gitu kan gitu. Tapi memang bokap marah. Ayah. Oh iya, saya pernah itu sekali saya baru dibeliin motor karena kan Apa motor pertama, Bang? motor yang dibeli sama bapak memang Shogun Air. Jadi almarhum bapak pernah bilang kalau Sebelum lanjut, sorry, potong. Shogun apa yang mahal? Shogun Apanya yang mahal? yang mahal, nggak tahu Iya. apa itu. Apa yang mahal, Om? G-nya. Nah, kenapa kalau nggak ada G-nya? Shogun apa? Soun. Murah. Ya mahal G-nya. Itu Oh, jadi motor pertama Shogun. Iya, Nggak iya. intermezzo aja, lanjut. Ya, terus dibilang Lawakannya. kalau kamu bisa dapat ranking 1 pas lulus SMP, bapak beliin. Oh, jadi itu salah satu reward Nah, dari karena kan almarhum. dulu saya mempertahankan nilai sekolah itu karena ya menjaga nama baik ibu juga, kebetulan Iya, ibu guru. guru Gitu. kan. Nah, jadi alhamdulillah ya selalu ada di 5 besar sih dulu nggak pernah ini sih gitu. Satu anak yang pintar nih. Iya, jadi kita bandel bisa, tapi kita Pelajaran harus masuk. harus jaga nama baik keluarga juga gitu kan. Walau dulu pernah dibully juga saya, bapak kontraktor, pemborong gitu, terus ibu guru, tapi saya kerja bangunan gitu. Karena saya memang gini, mungkin kemakan omongan sendiri ya. Jadi sebelum tsunami itu saya pernah bilang sama teman saya mungkin nggak bisa kalau ditanya gini, kenapa kamu nyiksa-nyiksa tubuh gitu, kerja kayak gitu. Nah, ya saya mungkin nggak mungkin bertahan terus kapan minta sama orang tua, karena nanti saya suatu saat pasti akan kehilangan orang tua. Oh, udah ada statement itu. Nah, nggak lama setelah berapa bulan tsunami gitu. Aturan bilang enggak, jangan sekarang kecepatan. Cuman pada saat itu ya karena memang saya orangnya mandiri gitu. Jadi maksudnya nggak mau nyusahin orang, selama saya bisa sendiri saya nggak mau banget kayak apa ya bahasa cuman manja-manja banget gitu. Kita manja-manja saya, kita nggak munafik ya sama orang tua, pasti manja gitu, nggak dibeliin pasti ngambek gitu. Tapi tetap kita berjuang ya, maksudnya kayak gitu. Karena sampai kapanpun kan kita pasti akan kehilangan apa orang tua apa kita dulu gitu. Betul. Jadi begitu kita kehilangan itu kita nggak terlalu kayak sedih ataupun gimana gitu. Sedih mungkin, cuman nggak ya udah yang siap gitu ya. Iya, udah siap lah bahasanya gitu. Iya, nggak cuma begini aja ya. Iya, emang ada yang begitu. Banyak. Nendang pintu. Ini perintis, Bos, bukan pewaris gitu. Betul. Gua tahu tuh nendang pintu tuh. Kayak minta mobil, minta motor. Ada motor. Itu kenapa ya orang pada begitu ya? Super norak banget asli. Ya sebenarnya sih kalau orang tuanya mampu sih nggak masalah sih. Enggak kan Kalau yang misalnya- kita dengar selalu viral itu orang tuanya cuman maaf ya, mungkin kayak buru, Iya, makanya. nyuci. Jadi itu Dan kayak gitu, guys. Kalau orang tuanya mampu sih monggo aja. Iya. Ya, kan pasti orang tua cari rezeki buat anaknya. Tapi kalau ya maaf kita bilang mungkin yang Belum memang mampu. belum, ya coba sabar aja kan Iya. gitu, insya Allah. Kan jangan sekarang gitu. cari uang mungkin untuk zaman sekarang ya, nyari uang kan ya nggak perlu dengan ijazah yang bagus. Soalnya Betul. kayak Bang Aman Nizar ini Ya. Iya. cuman butuh konten, Saya cuma temen handphone, SMA, iya kan, handphone apa gitu. Sekarang Tapi bisa jadi presiden.
Kan sekarang udah Waduh, ngeri-ngeri sedap nih. kan kasih tahu. Ini di sini biar sama aja. Mau pamit duluan. Kan baru dikasih tahu tadi kan. Dia bilang Tadi kalau ngomongin ijazah kenapa ke presiden nih bahaya nih. nah kan dia bilang tadi, gua kan cuma SMA. Tenang bisa jadi presiden. Ngomongin saja, gue masih ada ijazah nggak ya? Takutnya udah ke bawah tsunami takutnya. Kau udah ke bawah tsunami gua. Iya, tapi kan asli kan. Oh iya. Ya ditambah. Emang ada yang palsu? Wah jelas nama gua ada. Enggak, emang ada yang palsu. Wah kagak tahu deh. Fotokopi. Serem. Pembicaraan ini Kita makin ngobrol nabrak-nabrak nih Bukan tentang nabrak, ini jebakan Batman gua di sini. ini bukan nyerempet lagi sih. Tapi kalau ngeliat sekarang lah Bang Amanizar kan, Yoi. dari jaket kelihatan dong Om. Anak apa Om? Dari Hah? anak apa nih? Anak binaraga. Bina Rangga. Binarangka. Ini anak motor banget. Anak motor sekarang. abis. Salah satu panutan ngabers yang tadi gue bilang. Followers berapa? Follower baru 200 ribuan. Baru. Kalau Gue di 1000 aja TikTok- empot-empotan. bisa aja. TikTok 300 lebih. Subscriber YouTube 210.000 lebih lah. Keren. Amazing. Plus banyak akun fake yang ngambil video saya. Yang ya saya coba sekalian mau ngomong ya. Iya, iya, Mungkin iya. bagi-bagi Boleh, boleh. Nah, kalian yang ngambil video saya ya nggak masalah, saya ikhlas Ya, kalau kalian. makasih udah diviralkan juga, Iya. tapi tolong lah gitu. Minimal di tag lah. Iya kan? Minimal watermark lah. Ya, minimal. Dihilangin bang. Sedih. Ya Tapi itulah nggak apa-apa ya, saya efek ikhlas hati. dampak dari orang yang udah terkenal kan. Iya. Benar, karena ternyata video-video Bang Cimon ya bagus-bagus. Ya nih, karena mereka. ada yang banyak yang komen, ada di salah satu aplikasi saya yang nggak ada, tapi di situ banyak video saya dan Oh, itu oke. bisa diuangkan, bahkan bakal dapat duit. Ya, tadi itu menjadi apa kerugian ya buat Bang. Iya, sebenarnya sih kerugian, cuman saya pribadi sih ikhlas hati sih. Yang ya, tadi penting lu bilang kok jadi Cimon? Oh iya, gue kalau ngomongin motor sama dia langsung Cimon gitu. Nah itu, Nah, kenapa iya. tuh? Gue Nah, pengen kenapa, nanya. kenapa kok bisa? Dari tadi ngomongin perihal tsunami, Bang Amaniza. Tapi ketika gue Pas udah motor, kenapa jadi Cimon? Nah, ini ada sejarah juga. Kalau gue pribadi memang udah mengenal Bang Cimon ini. Gue panggil sebenarnya Bang Amaniza dipanggil Cimon. Udah kurang lebih 2021 menjelang 2022 lah. Kurang lebih 3-4 tahun lah. Nah, dulu memperkenalkan diri memang Cimon. Cimon. Ya pas lihat di Instagramnya kok Amanizar 23. Nah, ini mungkin Bang boleh diceritain Bang. Kenapa Ya. akhirnya Cimon ini itu kita nama- buka-bukaan di sini ya. Iya dong. Kayak di podcast orang apa yang di sebelah gitu. Iya. Ini cerita di sini doang. Padahal udah cerita ada yang lain. Kayak orang bener aja. Jadi kalau nama asli saya itu emang Amanizar. Oke. Terus kenapa jadi nama populernya atau nama panggungnya jadinya Cimon? Ya. Jadi Cimon itu sebenarnya sih nama ledekan saya saat kecil. Ledekan saat kecil. Iya, jadi Oh, ledekan orang lain ke apa? saya. Jadi Oh, saya bulian nih. dibully Ceng-cengan, dulu, ada ceng-cengan. ceng-cengan. Nah, Ceng-cengan. jadi rumah saya di depannya kebetulan ada kebun kosong. Terus dia nanamnya buah timun. Buah timun. Oke. Tahu timun yang biasa ya, Iya, timun lah pokoknya. timun. Nah, timun. Tapi waktu saya dulu kecil saya bilangnya Cimon karena saya nggak, kalau nama Aceh namanya kan Timon. Oh, di Aceh tuh buat timun timon. Nah, saya kecil nggak bisa bilang T, Cimon. Oh. Diketawain lah sama ustadz saya. Oke. Tuh, ini buah Cimon ya gitu. Berarti kalau sana wortel dong berarti. Apa itu? Wortel kan nggak bisa ngomong teh. Wortel. Bisa aja. Kan dulu. Masuk, Timon jadi masuk. Cimon. Iya. Nggak bisa ngomong teh. Kalau wortel berarti wortel dong. Wortel. Berarti kalau itu cicit dong. Aduh. Cicik. Iya. Kalau itu woket dong. Ada. Panjang. Coket. Panjang. Kan nggak bisa ngomong teh. Coket. Jem. Jadi pas itu pas bulan puasa ya. Iya. Jadi begitu dia mau panen, oh ini buah cimon ya. Nah langsung apa cimon. Nah langsung dia pegang, wah cimon. Nah jadi sampai besoknya diulang-ulang. Jadi kayak diledekin terus. Oh, harusnya timon jadi cimon itu. Nah Oke. gitu. Oh, dari situ berarti. Dari situ dulu. Dibawalah ke Jakarta nih. Iya pokoknya itu di sana udah dipanggil cimon terus. Oh, dari SD, SMP.
Dari SD, dari malah kayak SD kecil SD ya? deh. SD Dan sampai kelas 1 sekarang gitu. pun orang-orang teman di sana sampai Bang Kimon sekarang nih manggilnya Cimon dah ya? Cimon. Cuman kan kalau nama asli panjang saya kan Beni Amanizar. Ada Beni Beninya. Amanizar. Jadi kalau Oh. sebagai ada pakai Beni gitu kan. Cuman saya nggak kasih nama Beni dua nama. gitu. Apa tuh? Iya Beni sama Beni Nizar. Beni Amaniza. Iya benar Beni sama Nizar ya. Nah, jadi saya pikir nama itu kayak sudah melekat banget. Iya, iya. Terus Dan sekarang jadi berkah kan? ya alhamdulillah jadi berkah, ada hikmahnya Iya. gitu. Dan Itulah yang dibuat apa mungkin ceng-cengan. Itu Iya. kan doa mungkin doa teman-teman Iya, yang itu kan kita aduh. nggak tahu. Enggak kan yang kasih nama Pak Ustadz. Oh iya doanya Pak Ustadz. Berarti bener Pak Ustadz. Oh, Enggak ada iya. yang Ustadz mau itu ngajakin nama gua apa? Gua enggak punya nama panggung Ini dong, soalnya. ini dong nama-nama apa? Bully kita dong, bully. Lu kan Jadi itu. udah. Ya begitu saya ada motor yang saya impikan tercapai, jadi saya kasih nama itu. Oh, yang Tuh. si R15 Goib. Iya, R15 Goib. Jadi Bang Cimon ini gue lihat di Instagram ya, sekarang tuh motornya nggak cuma satu, Banyak. ada 1, 2, 3, Hanya titipan. 4 ya, atau 5 sekarang? 5 ya kalau nggak salah ya Kasih gitu. tau kita dong, Lera Tuyule di mana? Cepet banget ke situ Bang. Anjing, larinya ke situ si anjing. Kios. Oh, Ya saya kan? di peliharaannya Ani saya. Aduh. Pelihara Ani, bukan Ani-Ani pelihara, Ani-ani. dipelihara tapi Iya, dipelihara Ani-ani ya. benar. Kita nggak usah ganteng ya, minimal ses durasi. Ya. Maksudnya kerjanya, Kerjanya. ngontennya. Bagus kalau urusin sendiri deh. Dia nyapuin sendiri. Takut gua. Nggak biasa aneh-aneh kan. Enak. Kerjaan gue dikit. Gue biasa nyapuin dia mulu. Gitu. Jadi berarti mulai main motor deh, ya kan bener nggak Mis? Kita Yoi. pasti kan, lu kenapa tiba-tiba pengen langsung moge? Atau memang sebelumnya nggak moge dulu? Enggak, sebelum nggak moge. Kan Pasti dia semua itu batok tadi kan. Shogun. Shogun. Nggak, Shogun kan dibeliin Pada sama Aceh, bokap. ya. Beli pakai uang sendiri motor apa pertama kali? dulu pertama banget. Nah, ini jadi pas saya udah ke Ya, Jakarta, kerja di Maman terus akhirnya buka setelah 4 bulan Ya. saya buka sendiri. sendiri. Ya. Kebetulan ada modal dari ibu. Terus pertama itu saya buka usaha 3 bulan. 3 bulan itu saya beli pertama Mio. Mio. 2008 saya beli kalau nggak salah dulu pertama apa Oke. 2007 gitu. Iya. Nah, 2007 Lagi lah. zaman hype-hype-nya tuh Mio tuh. Mio Tahun baru itu kan, 15 ya. juta saya beli cash. Iya, iya, Mio. Jadi pada saat itu saya telepon paman. Saya mau beli motor satu. Ya udah yuk kita cari motor di Condet kata dia gitu. Dikira mau beli yang second. Terus saya mau beli baru, banyak duit katanya. Ya, itu kan saking nabungnya ya, maksudnya ngirit Iya, banget iya, itu. iya, iya. Beli telur Itu goreng. bakso lewat nggak makan. Enggak. Enggak itu Nasi bakso gitu. cuman makan Nabung, ya. nabung aja pokoknya niat banget itu kan. Iya. Soalnya saya kayak kalau naik angkot itu bukannya ini ya, saya orang mabuk darat. Ya Jadi- sama gue juga dulu gitu. Jadi saya kalau mau belanja voucher-voucher Iya. dulu itu saya sering muntah. Jadi saya pernah naik angkot dari ke Pondok Gede kan deket tuh dari Taman Mini. Iya, ke pasar Pondok Gede ya. Ya, kan mau belanja di Mall Pondok Gede itu. Saya sampai Lubang Buaya saya udah turun. Muntah saya. Nah, Oh iya. Iya, makanya Jadi saya, waktu pas gue lewat situ Muntan tuh Muntan berapa? Jadi 2000 itu- berapa coba? waktu itu 2000 Oh iya berapa benar itu? berarti. Gue sering main situ. Gue liat Muntan siapa nih pinggir-pinggir. Jadi makanya saya mendingan naik dulu namanya apa tuh naik Gojek ya apa dulu Bukan, ojek opang. ojek Ojek pangkalan. naik ojek dulu. Yang suka nembak harganya. Ya itu dengan naik itu. Nah habis itu saya nabung kebetulan saya juga nggak aneh-aneh yang lain ya maksudnya ya. Nah, beli motor Mio pertama itu Mio ya 2008. Keren. 2008 itu zaman gue SMA. gitu. Om Wisnu udah SMA apa SMP? Apaan? 2008. Gua lagi semester 4. Semester 4 dan nggak lulus lagi. Beli Mio. Beli Mio. Habis itu sempet jual Mio. Dalam waktu berapa lama tuh? Maksudnya dari beli sampai jual? 2 tahun ya. Udah lumayan Pak. Lama lah ya 2 tahun. Saya itu karena ada kebutuhan Ya. buat nambah modal juga usaha kan. Saya beli Supra X. 2.800.000 saya beli dulu karena saya nggak ada gengsi pikir. Ini kenapa lagi nyatet apa nih kawan kita? Enggak, gue lagi mikir kalau misalnya dia tadi beli Ilmu motor. matematika keluar nih nanti. Enggak, tadi dia Iya, bilang beli beli motor 15 juta. 15 juta ya kan. Terus gue mikir, terus dia bilang kan gajinya 300.000 sebulan. Oh enggak, itu udah buka usaha sendiri. Buka Nah, sendiri. buka usaha sendiri kan. Kalau misalnya gue tadi ya taruhlah berarti dia
sebulan itu mungkin dia bisa ngantongin sekitar ya 3 kali ya. Iya, 3 lebih juta. lah. 3 juta lebih. 3 juta ya. Iya. 3 juta 4 lebih. bulan langsung beli. 4 bulan. 4 bulan lebih 4 saya. bulan lebih. 4 bulan lebih bisa. Oh, itu Berarti- tadi yang simpanan Ya, nenek itu Ani ngambil itu. uang omset juga Iya, dikit. makanya berarti Bukan untung semua. Ngambil duit berarti, omset. berarti ada boncos sedikit. Karena kan makanya sudah saya bilang habis itu kan jual lagi kan buat nambah modal kan. Makanya ya udahlah kata paman begini, kalau kamu dagang cuman barang segitu aja ya kamu nggak dapat omset. Sedangkan prinsip dagang itu semakin banyak omset semakin banyak pemasukan. Iya, betul. Nah akhirnya makanya saya jual. Oh. Yaudah, jangan saya- beli barang dulu. Puterin Masih lagi. boleh tapi jangan terlalu ini kan masih berjuang Iya, iya, katanya benar. gitu. Akhirnya ya udah saya beli Supra X itu 2.800.000 ya beli. Gimana? Naik Mio sama Suprex ceweknya lebih banyak mana di lirik saat itu? Wah pada saya itu nggak mikir cewek sih. Enggak di lirik sama cewek enggak? Emang nggak akan dilirik. Iya kan, iya kan nggak akan dilirik. Ini ada nih apa mau jambret nih orangnya. Udah tampangnya nggak ada Jambret. ganteng-gantengnya ya kan. Jadi Saat gitu. itu, Pada saat ya itu. kan. Nah, habis itu saya lama pakai. Pakai Suprex itu. Ya lama itu lumayan lama. Terus ya, nabung. Dari situ saya beli motor lagi Ninja 2,5. Oh, yang karbu atau yang Enggak, yang FI. FI 2012 Iya. ke atas berarti ya? Nah, saya beli 2014. Iya, udah itu lama motor tuh. 2012 ke atas Iya. tuh gua. FI lonjakannya langsung dari Supra Ninja. ke Ninja. Karena Pertanyaan gue saya- cuma satu, bentar. Ah. Oh, siapa cewek nyakitin lu? Di saat itu. kayak kesannya membuktikan gitu kan. Boleh lo gue pakai Supra, lo tolak. Gue beli ini Ninja ya kan. Jadi pada Ada kan trigger kan pasti kan. pada saat itu bukan ini, cuman kalau kita kayaknya ya dengan memakai barang yang memang kita bilang nominal dikit, kayaknya kita dilihat itu kayak hina ya. Kalau bahasa kasar. Ya, ya. Mungkin. Tapi nggak semua ya. Jadi kayak nggak dihargai gitu. Ya. Ini apa sih gitu. Padahal kita duduk aja lagi nunggu temen, orang dikira kita kayak mau ngerampok gitu kan. Jadi sedih banget itu kan. Cuman berhubung di dalam jiwa saya masih ada jiwa racing ya kan. Jadi memang saya suatu saat saya masih punya motor impian karena memang yang begitu saya dapat rezeki memang saya ingin kumpulkan ya buat hobi saya gitu. Berarti Ninja itu beli baru. Enggak second. Jual dengan jual apa enggak? Motor sebelumnya dijual atau enggak? Apa? Jual. Oh, dijual. Dulu baru Jual. beli Ninja. Iya, beli Ninja. Pakai berapa lama motor Ninja? Sorry, sebelum Ninja saya beli motor Pino. Tuh kan dilupain kan sebenarnya. Pino Perjuangan sampai sekarang masih ada. Oh, yang dipakai konten. Iya, masih. Oh. Tapi nggak lama dari itu saya beli Ninja lagi. Karena pada saat itu saya lagi lancar rezeki. Vino itu joknya berapa perempuan yang bikin? Waduh, nggak kehitung. Motor perjuangan ya kan? Itu nggak kehitungnya barang gitu. Oh, nggak kehitung Karena barang. itu dulu kan belanjanya ke Roxy Ya, gitu kan. oke. Belanjanya ke Roxy itu Oh, itu konter masih yang di tempat itu? masih Sekarang belum, ini? alhamdulillah belum pindah-pindah. Wah, keren. Nah. Pinang Ranti ya, Taman Mini ya? Iya betul. Dari itu belanja barang itu luar biasa lah. Perjuangan lah ya Vino itu. Nah, Sampai dari akhirnya beli situ Ninja itu. Beli Ninja 2,5. Modif langsung atau enggak? Pada saat itu dulu modif. Knalpot aja paling ya? Ya modif. Terus saya bawa pulang ke Aceh. Oke. Itu cuman 3-4 bulan saya pakai. Terus saya jual. Oke. Beli rumah di Aceh. Oh, dijual sama orang Aceh. Enggak, saya jual sama orang Aceh karena saya beli rumah kayak rumah bantuan tsunami. Oh, Saya beli. kayak apa jenisnya mungkin isi KPR ya? Apa sih? Iya, hampir Pemerintah KPR. tuh. Perumnas ya? Perumnas. Perumnas ya. Gitu. RSS. RS apa tuh? Hah? Rumah sedikit semen. Gitu sih. Ada aja singkatannya. RSS. Tapi sebelum itu saya juga udah ada mobil. Udah ada mobil Oh. dulu. 2015 15-an berarti ya? Mobilnya Enggak, saat beli Ninja 2014 14 2014 akhir. Ada beli rumah di saat umur berarti berapa tuh? 15, 30-an. Ada Enggak nyampe 20-an dong. ya? Masih muda saya itu sih. sekarang juga lutut ke bawah tapi pusar ke bawah. Gitu. Jadi beli si Moge ini kapan? Beli Moge Yang itu R15 2019. 19. Sama berdekatan kurang lebih. Saya Ah, beli, jauh. beli Ninja 2,5, beli rumah, nggak nyampe setahun saya beli Ninja lagi. Beli Ninja lagi. Beli Ninja lagi. FI lagi. FI tapi yang 2015 yang SE. Oh, yang orange. Enggak, yang merah hitam.
Oh, merah hitam. Iya. Nah itu saya pakai itu Di Jakarta apa di Aceh? dia di Jakarta. Oh, Jakarta. Kan saya netep dari Jakarta kan. Itu baru saya bikin buat balapan karena saya masih hobi balapan itu saya sempat main di oke. Sentul. Oh, sempat Sempat turun di Sentul. Alhamdulillah prestasi pernah juara 3 kelas 150 cc. Wih, keren. Kalau kita sering nyentul paling makan nyari sate, Nyari nyari sate, ini. Itu turun kan ada balapan. sponsor saya itu betul-betul duit sendiri. Itu turun-turun Oh, iya, semua nyeting, semua duit karena saya hobi. Habis aja. berapa kalau gitu sih saat itu? Itu cuman apa ya? Mungkin sekitar 15 kali apa gitu. 15 juta. Iya, Dan cuma- itu karena buat kebahagiaan ya, jadi Iya, nggak jadi ternilai ya. cuma ngandalin skill gitu ya Iya, pada iya, saat itu. Padahal pertama banget main di Sentul. Pertama kali kualifikasi saya start nomor 5, finish nomor 3. Finish nomor 3. Iya. Akhirnya setelah Itu karena finish bisa juara 3, ada 1 apa 2 orang yang jump start. Jadi kena penalti dia. Oh, kan padahal posisi 5 saat itu. Posisi 5, cuman jump start. Ada yang jump. Setelah finish ketiga banyak mungkin sponsor udah apa Ah, dari apa namanya ya mungkin produk. justru dijual motor. Oh, dijual. Karena pengen beli mobil. Oh. Jadi pengen ganti oke. mobil, beli CR-V pada saat itu. CR-V Iya. 2019 17 18 ya. 2016 apa 17 gitu lupa saya. Duh. 16 sampai akhirnya 2019 beli Enggak, mobil. itu lama saya nggak ada motor sport. Karena Oke. saya beli mobil. Nah, dulu kan badan saya cungkring ya. Oke. Karena kan sering bandel balap motor gitu kan. Nah, Gue kaget, gue kira begini. enggak, cungkring kayak gini. Oke. Nah, dari situ pengen olahraga. Karena saya ada bukan ribut sih, saya pernah ada omongan orang yang memang nggak enakan di kuping saya. Memang istilahnya kalau mental kan saya masih berani, cuman kan kadang kan kita harus memadai sama fisik juga gitu ya kan. Dia juga ngomong ini orang segini mah gua tendang juga patah katanya gitu kan. Oh, Nah, dari situlah akhirnya yang tadi Om Wis bilang Iya, tuh Gitu. bodybuilder. Nah, dari situ oh ya udah lo tunggu aja nih orang. Nah, dari situ bodybuilder Om Wis. Nah, masalahnya ntar dulu kan gue tadi bilang dia pakai Supra ya. Supra. Supra X. Ini kebayang. Tapi waktu itu rambutnya potong pendek apa enggak? Wah, Enggak, ya, kalau potongan kayak gini sekarang mah kecepu anjir. ya, Saat itu ya. nggak jauh-jauh kayak gini sih masih, Nah, tapi nggak terlalu tipis dulu itu. Iya, udah cepu. Fix, upets. Nah, Saat itu ya. tadi kan bodybuilder kan kita lari ke bodybuilder itu. Jadi ada triggernya tuh dari situ gitu, dari ada orang yang ngomong ngecengin. ada nggak enak lah di kuping tuh. Ada yang itu bukan gak enak, tadinya mau saya hajar sih. Tapi mikir, wah, Lebih gede dia ada gua. Terus dia bukan sendiri ya kan. Ya udah cukup pembuktian aja lah gitu. oh gitu. Terus jadi itu motivasi supaya Iya, jadi itu. gitu. Nah, itu tahun berapa yang mulai jadi apa? Nge-gym. Mulai nge-gym, Nge-gym lah. Sebenarnya sih nge-gym itu dari 2016 apa 15 gitu saya kalau nggak salah. Itu kayak saya gimana sih bentuk kayak gini kali? Kita tampilin enggak? Yuk. Ntar biar editor yang kerja. Siap, siap. Jadi Badannya itu- Bang Cimon nih 2017. ada masih ada fotonya. Masih ada. Nah, aja habis itu karena memang udah nggak ada motor juga kan, ya udahlah fokus nge-gym buat berisi. Kebetulan di tempat gym itu banyak binaragawan dan ada beberapa orang Aceh juga kan. Ya udah diracunin, udah gedein Itu Taman Mini juga. di situ di Garuda Gym dulu kan. Oke. Oh, gym itu apa Majapahit. Kan namanya Garuda Gym itu Kan kan. orang-orang bilang kalau misalnya gym-gym yang kayak gitu kan gym-gym Majapahit itu. Ya, yang iya, ini kelasnya ya, kelasnya. Jadi itu Karena besi, ya besi. Kalau AC kan susah jadi badan kan. Iya, gitu. Jadi ya udah akhirnya lihat badan bagus, ya udah motivasi terus. Jadi gede-gede terus tuh yang tadinya makan telur sama itu ayam muntah. Jadi saya paksain. Itu hari pertama saya makan telur banyak itu muntah saya. Betul Kalau itu muntah telur semuntah putihnya ya? Putih. Putihnya cuman pada saat itu saya blender. Jadi baunya itu Masya Allah luar biasa itu. Itu Saya maksain. buat nempel Candi Borobudur kan putih telur. Jadi itu Makin kuat. ternyata apa butuh perjuangan banget gitu. Tapi ya maksudnya
Itu prosesnya berapa lama bulking segala macam? Setahunan lah. Setahunan? Ya, setahunan baru kita pakai amunisi ini. Itu termasuk cepat apa lama setahun? Cepat. Cepet lah. Oh, cepet ya. Cepet. Ya, Bulking karena itu udah masuk amunisi. Oh, masalah bulking itu tuh nggak bisa cepet, pasti ada prosesnya lama. udah mulai foto-foto di cermin gitu dong. Set. Oh iya. Ini ntar di editing gitu kan namanya editor. Kalau kita gini. Kalau nanya, orang nanya toilet di mana? Di sini. Iya. Enggak. Tadi toilet malah sebelah sana. Asik. Jangka setahun loh. Berarti kira-kira kalau badan gua sama badan Om Wisnu bisa gak sih nih? Ya. Dengan perut kayak gini? Ya Bisa turunin aja, dulu. asal disetting pakai amunisi aja. Oh, amunisi itu yang makanan tadi? Bukan. Suplemen. Suplemen ya. Men. Nah kalau Perut kayak gini berapa bulan? Ini nih. Ya, Ibu-ibu bapak hamil begini nih. 3 bulan juga kempes itu mah. Oh bisa? Bisa. Dengan lari apa? Ya, kardio sit up? sama dibantu olahraga inilah beban. tapi kalau misalnya lo mau lean, ya lo diet dulu. Oh, Kalau dengan kalau makanan misalnya itu ya. kita kayak gini digeber ke weightlift, jadi bulky, jadi gede gitu loh. Oke, gue diet mulai malam ini. Semi diet bisa, biar nggak terlalu. Ntar McD jam 12. Karena kan kalau langsung ekstrim diet kan Iya. ini habis. Nah itu Import, gue gitu. banyak, bukan banyak, ada beberapa orang yang bilang kalau gua kan ada orang yang kalau lu kurus jelek deh kayaknya. Jangan kurus. Iya kan Jadi, kalau yang tadi Bang itu Cuma karena bilang ekstrim kan diet. ekstrim diet kan ya. bukan buat tanding kontes, jadi nggak usah Oh. ekstrim diet, semi diet aja gitu. Iya karena bikin jadi aneh kan postur mukanya kan Jadi nanti aneh kan. banget gitu. Jadi kayak orang apa ya, kayak orang cacingan jadi. Iya, jadi nggak sehat. Betul. Yang tadi mau sehat jadi nggak sehat kan. Gitu sih. Oh berarti setahun, terus 2 sampai akhirnya berhenti kenapa? Karena mikirnya begini. Oh gue udah ngalahin dia nih yang tadi, gue udah ngalahin dia nih, jadi Lu udahlah udah berhenti. bagus, udah tanding event nasional sana sini. Gue badan bagus. Tapi gue nggak pegang duit banyak. Karena Ternyata cewek nggak butuh badan doang, kan butuh dikasih makan. terus masih kepikiran motor kan, masih Oke. kepikiran motor gitu. Gue badan bagus, six pack, ini gede. Terus nggak bisa makan enak bebas. Oh, itu salah satu hal yang apa namanya? Ini ya godaan ya, Iya, godaan. jadi ya. kita keluar nih sama keluarga sama abang ini. Jadi mereka makan nasi goreng. Jadi saya makan itu ayam rebus, nanas, wortel kukus, brokoli kukus. Jadi aduh gimana sampai kapan begini kan? Nah, yang jadi ini saya bilang begini, ini nggak ada ujungnya Iya. banget. Walaupun bahasanya itu kan karena hobi aja. Benar. Nah, semua kan ada keputusan di kita kan gitu. Berhubung kan kemarin itu kan nggak ada sponsor sama sekali. Cuman saya nggak bisa pungkiri di kepala saya itu kan saya masih hobi motor. Iya. Nah, terus saya bilang akhirnya saya stop. Oh, benar-benar stop tuh. Saya stop, betul-betul stop. Saya fokus kerja, buka konter dari jam 7, tutup kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu Oke. sehari cuman bisa kita bilang tidur 4 jam. Berarti 3 jam tidur udah mulai nggak rapi tuh ya. Oh, udah enggak, karena betul-betul. Nah, saya tuh situ berjanji. Saya kalau memang ada rezeki lagi, saya pingin beli moge. Kalau saya nggak sanggup beli moge, saya nggak akan beli lagi motor sport. Oh, akhirnya di situ apa istilahnya kalau di Islam bernazar, nazar. Iya, gitu. Berjanji sama diri sendiri ya. Iya, gitu. Akhirnya kebuktinya berapa lama? Dari pas lo ngomong, Bang. Hampir 3 tahun. 3 tahun Hampir ya. 3 tahun. Agak meleset jauh ya. Karena kan namanya kita perintis, Balik lagi, bukan pewaris ya. nabung dikit-dikit ya kan untuk Oh. mengumpulkan duit hampir 300 juta lumayan juga sih. Berarti dari situ makan udah mulai udah bebas tuh. Nggak ngirit sih. Enggak, maksudnya kan tadi kan makan udah enggak apa tadi? Oh ya udah nggak kontrol lagi. Udah nggak kontrol lagi Iya, ya? udah kena nasi padang. Wah, tapi nggak apa-apa bang, kalau makan nasi padang apa saat itu yang penting jangan makan uang rakyat. Wih, masuk. Masuk tapi ngomongnya dekat gua nih. Iya. Fokusnya ke situ aja ya. Coba lihat ada tukang bakso nggak depan? Yang 10.000 isinya banyak Iya, kan ngeri banget biasanya. kan. Tukang bakso pakai HP ya kan. Gue pelan-pelan dicegat. Oh iya, gue mau nanya itu. Kalau misal tadi kan berhenti dari Iya, bodybuilder, terus habis itu kan Kerja full. kerja Fokus full counter, gitu. ya. Itu maksudnya badan pasti ada Efek. reaksi juga, ada Reaksi, efeknya ya. kan karena dari bulky terus langsung ke itu kan maksudnya biasanya orang kalau kayak gitu jadi gede gitu loh. Oh, Kok iya. bisa nyusut gini? Iya. Karena begini dia, kalau kita bilang ya, otot itu nggak akan permanen. Itu harus kita catat. Oh. Otot itu bagus selama kita latih. Oke. Otot nggak akan permanen. Otot bagus selama kita latih. Kalau kita nggak latih lagi, otot nyusut.
Itu tanda kutiknya. Jadi kalau kayak misalnya orang kita punya duit nih ratusan miliar. Nah, otot tuh nggak bisa ada, harus dilatih. Nggak bisa kita beli bicep, nggak kita beli six pack, nggak bisa. Benar-benar. Nah, Ya, jadi tapi itu maksudnya dengan nggak latihan. nggak udah berhenti latihan, maksudnya kok bisa gitu? Gua nggak latihan aja udah 3 bulan gara-gara mata ini begini. Jadi karena kan faktor makanan. Nah, itu dia, Nah, makanannya jadi- ngejaganya gimana gitu loh. Ngejak dulu. Maksudnya kan dari yang diet ketat, yang hanya makan rebus-rebusan, habis itu kan udah berhenti terus all out gitu kan. Ya. Kenapa nggak gemuk? Oh, kenapa saya nggak melar? Nggak melar gitu loh. jadi- Kenapa nggak kayak dia nih? Jadi saya masih ada kayak tipis-tipis kan juga ada Oh, barbel jadi gitu. nggak stop banget. Nggak stop dong. banget. Iya, jadi saya stop nge-gym tapi buat ngelatih Tetap fisik. Jadi tetap saya di kan rumah, ya. butuh fisik yang bagus juga gitu kan. Untuk apa nih? Hah? Untuk apa? Ya buat jaga diri. Oh. Buat jaga diri gitu. Jadi Stamina, Iya, stamina stamina ya. gitu. Kan bisa dibantu jamu. Ya, Cing. natural lebih baik. Gitu ya kan. Jadi karena gini dah, tubuh kita itu apa yang kita makan itu yang kita hasilkan. Kita makan makanan sehat, Ya. pasti tubuh kita sehat. Gitu sih. Dan memang genetik saya bukan genetik gemuk. Oh iya. Karena genetik saya kan dadinya Ya kurus. udah itu jawabannya. Gitu sih. Genetik. Genetiknya. Iya, abangnya juga kan badan juga kayak Bang Cimon aja kan, Iya, Kang Mus ya. benar. Iya, karena Bang dulu Mus kan ya. juga nge-gym dia kan sama gitu. Cuman karena dulu juga ada di stop sama ibu. Jadi dia takut kalau saya pakai celana dalam Ya. karena kan Aceh kan syariat gitu ya. Jadi ini kalau saya karena gini deh, kalau gitu kita udah tanding, kita pernah juara, kan kita nggak mungkin bertahan di ses itu. Ya, ya. Pasti kita naikin ses. Nah, semakin kita naikin ses pasti nanti ada kelasnya. Ada yang pakai jean, ada pakai celana pendek, boxer, ada pakai nih. Jadi main kancut doang gitu ibu ya? saya nggak setuju kalau buat pakai kancut. Oh. Gitu, Ya ya G-string nggak setuju dia. G-string. G-string. G-string Jadi, gimana? ya udah. Udah dihalusin celana dalam ditebelin sama registry. Jadi malah lebih Sandra setuju. kan lagi pakai, nggak enak gitu. Makanya nyelip terus kan. Makanya gelisah dia tadi. Jadi ibu lebih setuju ke motor. Oh, jadi lebih setuju ke motor. Iya gitu. Akhirnya punya lah si R15 Goip ini Iya, itu dengan juga menggunakan Cimon. Itu juga beli penuh perjuangan. Saya Iya, juga iya. itu nyicil. Awalnya nyicil. Nyicil 2 tahun lebih. Beli motornya cash. Cash. Cuman saya ada main arisan keluarga. Oh. Itu sekitar 50 juta lebih. Gitu. Oke, akhirnya dari situlah uangnya beliin motor itu untuk akhirnya konten. Ya karena saya gini, kalau saya ngambil kredit kan bunganya gede banget. Iya, buat ke banknya kan besar kan. Iya, jadi ya udahlah, saya tiba-tiba ada saudara ngajakin main arisan, ya udah saya ngikut gitu. Itu sorry, beli motor sama orang Aceh apa Jakarta? Jakarta. Oh Jakarta, BSD. teman juga atau bukan? Masih inget gak chat pemilik sebelumnya masih? tahu. Inget? Oh, masih kontak-kontakan sampai sekarang Enggak. Oh, Dia orang BSD. orang BSD. Kan itu motor dari baru kan belinya dia. Oh, jadi tangan pertama. Iya, dia beli di pusat Yamaha DDS, dia pakai setahun lebih, ya itu karena pindah ke tangan saya gitu. Dari pas mungkin kita juga penasaran om Isa, dari pas beli motor dengan uang yang tadi Bang Cimon jelasin, akhirnya berpikir untuk wah, gue mau konten nih. Tuh jangka waktunya berapa lama tuh? Jadi itu sebenarnya kan dulu kan saya nggak pernah main media sosial gimana ya. Iya. Cuman abis itu begitu udah tercapai motor itu udah seneng banget. Nah, karena saya dulu sebelum punya Mogi itu saya kayak orang haus lapar sama impian saya. Oke. Jadi saya bangun pagi itu bela-belain habis sholat subuh saya ke Sensi. Oh. Jadi saya cuma jadi penonton di sana. Penonton dulu Nah, terus saya bilang saya suatu saat akan ada di sini. Oh, jadi terharu saya Waduh. dengan motor impian saya. Itu pas lagi pakai motor Vino. Vino yang ini nih. Saya pagi-pagi. Makanya Vino. nggak akan Ada- dijual nih Vino ya? Oh, nggak akan dijual kan modis itu. Itu ada teman saya juga satu orang Aceh, tapi dia udah pindah ke Medan. Oh, Saya jadi berdua setiap sama dia. minggu pagi, bayangin teman, setiap minggu pagi lu berafirmasi di sana. Gue suatu saat akan Iya, beli itu motor. itu seneng banget. Nah, dulu impiannya lewat 2 silinder aja udah keren. Iya. Nah, semenjak habis Iya, keluar- 2014-15 itu Iya, dua sendiri itu masih udah keren tuh. gitu. Iya. Habis itu pas
moge-moge karena kan saya dulu sempat ngelihat YouTube orang Haral gitu kan. Oh, itu siapa aja yang sering dilihat waktu itu? Haral dulu. Oh, Haral Tarkan. Gitu, sering lihat itu Mahdilana juga gitu kan. Sekarang jadi Satu Circle. Wih, keren. Bentuk dari Minggu pagi datang ke Sensi naik Vino. Naik Vino kayak orang bego aja sih di sana ngelihat. Nah, artinya apa tuh, Om? Gitu. Jangan takut bermimpi. Iya, terus sampai saya bilang ini orang kerja apa gitu. Nah, kadang kan sekarang gini Bang Cimon, mungkin Om itu juga ngalamin atau lo. Kadang kita kalau kita ngumpul di circle yang gitu-gitu aja, ketika kita bermimpi besar pasti dibilangnya, lu mimpi yang ketinggian. Oh enggak, padahal itu harus jadi motivasi buat kita. Iya, maksudnya kan padahal gitu kan. Iya. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang yang sukses, gua aja bisa apalagi lo, pasti kan gitu. Betul gak? Jadi kayak ya udah jangan takut mimpi gitu. Bagi lo yang belum punya moge atau impian apapun lah, nggak usah motor gede apa aja tuh. Ya udah tanamin dalam diri lo aja. Positif kan gitu ya kan. Sih gua kalau ada bener gini minum. Karena pada saat itu saya betul-betul ngomong kan, Bang. Suatu saat saya akan punya dengan motor impian saya di sini. Dan lo detail tuh R6 gitu. Enggak, dulu saya malah pengen beli ZX6, nyari yang agak-agak murah dikit gitu. Cc lah, moge gitu. Okay. Nah, terus itu yang jadi penyemangat saya cari duit. Iya, paham Bang. Jadi pulang dari sana itu buka konter, walaupun mata 5 watt buka konter, bikin kopi gitu. Itu semangat banget. Kebetulan saya kan dulu kan servis ada yang lengkap. Ada yang misalnya gini, ada yang bisa sendiri, ada yang enggak. Jadi walaupun cuma untung 25.000 satu HP, saya tutup toko, keluar terus saya bawa ke abang saya, ke paman saya. Saya balik lagi itu. Padahal untung nggak seberapa, tapi namanya kita ngumpulin dikit-dikit gitu kan. Nah, kan ada goals tadi. Jadi motivasi aja tuh ngumpulin itu. Itu nunggu hari Minggu pergi lagi, itu jadi semangat lagi gitu. Ngomong-ngomong counter ya Om ya. Kadang kan seliweran nih. Lo pernah ngalamin nggak? Kadang negatif juga sama orang counter nih. Sorry itu saya. Ini kayaknya rusak LCD padahal IC atau apa gitu. Lo nggak gitu kan Bang? Kalau saya sih kalau saya kan justru kadang kan benerin kan kadang depan dia mau ditungguin monggo aja tapi gitu. Lu nggak ada gak yang nakal gitu? Ada aja Mas ya. Maksudnya? Iya, sesama profesi Bang Cimon nih. Oh, banyak tendensi lain banyak. Banyak ya tendensi gitu. Itu mah namanya tendensi nakal ada aja yang rusaknya A ternyata gitu. B C D. Kalau saya malah di situ kalau saya nggak buka orang situ malah pusing. Karena kalau saya kadang-kadang apa yang memang nggak paham mereka saya ajarin. Jadi kalau orang bilang itu sama aja kayak menolak rezeki, tapi kadang-kadang kan nggak tega juga kasihan gitu kan, gitu. Jadi kita kadang ngajarin gitu, kecuali memang harus udah masuk kita ganti ya saya wajar dong dapat upah. Betul. Gitu. Itu namanya amanah. Makanya itu salah satu kunci yang kalau nggak saya nggak mungkin 18 tahun di situ. Iya, 18 tahun ya. Iya, nggak terasa. Ntar lagi 2 tahun lagi birthday nih. 20 tahun, 2 dekade berarti. Enggak, bulan apa ini ya Pak? Tahunnya gitu. Konter ya. Bulan 12. Oh, setiap bulan 12. Iya. Lah, sama Mas Tsunami. Iya. Bulan 12. Berarti 2 bulan lagi 19 tahun apa 18? Udah ada 18. Oke. Desember ini nanti perpanjang 2 tahun jadi pas 20 tahun berarti. Oh, keren. Gitu. Semoga lancar terus. Amin bisa harus tercapai. Lancar, ini harus. Lagi pingin nambah sesuatu lagi, bismillah aja sih. Nih, nambahnya bahaya nih. Apa yang mau ditambah? Apa yang ditambah nih? Pingin yang warna merah. Sempat main 4 roda gitu. Boleh lah spill dikit buat penonton kita ini. Nyari-nyari yang 4 roda lagi. 4 roda 2 pintu apa 4 roda 4 pintu nih? Nah, tadinya sih pengen ngejar 2 pintu. Tapi maksudnya yang budget agak ya menengah, bukan menengah ke atas banget ke bawah. Cuman saya pikir saya masih ada ibu pengen ngebagain dan masih ada nih, ya udahlah saya nyari 4 pintu aja deh, nggak apa-apa. Mini Cooper Morris pertamanya. Enggak, kita nyari yang kan 2 pintu, Morris kan 2 pintu. Luxio gue 2 pintu. Iya lagi. Alphard Mini ya. 3 kan kanan kiri sama belakang. Alphard Mini. Alphard Mini. Ya kita doain lah semoga impiannya. Boleh kalau ada yang murah-murah kabarin. Tapi cara gitu, Minggu pagi ke showroom. Tadi moge aja bisa dapat ya, Minggu pagi Sensi. Benar. Ya kan? Ya terus yang ini yang apa namanya pertanyaan out of the box lagi ya. Itu awal mula ngevlog itu kapan? Oh ya, itu. Nah, iya benar tuh. Awal mula ngevlog. Jadi itu begitu saya udah beli moge. Maaf. Mulanya kapan dan apa konten pertamanya? Sorry. Oke. Jadi pertama saya beli moge,
saya kayak bikin Instagram gitu kan. Oh, Instagram. Iya, bikin Instagram. Langsung bikin tuh. Iya. Biar orang kampung tahu lu punya bokeh. Ya, bikin gitu. Nah, bikin TikTok Oke. saya gitu. Nah, terus saya ke Sensi. Pertama kali kan belum ada temen gitu ya kan. Terus sampai di sana ada yang saya posting ini foto. Ya. Terus ada yang komen. Kok R15 masuk ke Sensi? Nggak pantas lu katanya kayak gitu. Ada itu masih inget banget tuh. Itu nih komen gitu. Iya. Pas diklik bocah gak? Itu nggak ngeh. Oh, nggak ngeh. Nah, dari situ wah kayaknya nih jadi Oke, dia ngambil sesuatu yang orang momennya pas ya kan gue pikir ya kan. Iya benar. Nah, cuman pada saat itu ngomong ya udah coba besoknya ngonten. Ya maaf Gap, cuman R15 ternyata viral. Viral, Ya gitu. Habis itu berlanjut satu berlanjut ngonten YouTube. Oke, oh baru masuk ke Ngonten itu. YouTube gitu. Terus saat itu Instagram, soalnya waktu ketemu Bang Cimon awal, Instagram masih belasan ribu ya. Saya dulu malah pertama banget masih 2.000 apa 1.000 Gue gitu. ketemu lu tuh belasan ribu. Iya. Sekarang udah 200.000 loh. Iya. Red card udah naik tuh. Ya, lumayan Dulu lah. masih ya terima kasih mungkin produk, sekarang udah ya nggak bisa 2 digit. Ya bisa dibicarakan. Iya. Gua 1.000 aja beli. Ya, makanya kalau saya tuh kenapa mungkin ada beberapa panggilan brand sana ini kebetulan akun IG juga real Iya. dan banyak bahasanya ya pengikut setia. Jadi Benar. apa yang saya posting memang orang suka dengan konten gitu Betul. lah. Cuman semenjak saya kayak multi talent jadi ada di motor, ada kadang komedi dikit, ada ini. Jadi Iya. sekarang mau belajar lebih inilah gitu. Itu yang bikin jadi sosial media jadi seru kan. Iya, itu Nggak monoton motor aja gitu. 2021 sih kayak sefokusnya ngonten dari Fokus ngonten. 2021. Iya, karena baru-baru pas naiknya gua saya ketemu 2021 kalau nggak salah naiknya. tuh, ya pas 15 gue itu. Iya itu. Dan itu pas lagi COVID. Iya. Iya, Setelah pas COVID COVID itu. dikit-dikit kali ya. Iya, itu. Enggak, Masih itu COVID, COVID. masih COVID. Masih COVID 2021 itu Ya, masih pakai masker lah kita nongkrong ya. Iya nggak Iya sih? betul. lagi lucu-lucunya Delta itu. Iya, cuman Iya. di situ viralnya saya itu kenapa ini Kang Pusa bisa beli motor ratusan juta. Oh, diangkat sama si komentar ini. Iya, kok bisa lo Bang lu? Jangan-jangan lu punya tuyul lah, jangan-jangan lu jual daun ya orang Aceh Itu kan. sebenarnya gitu yang komen kan. mau tau gak siapa? Om Wisnu. Pakai akun anonim. Iya gitu ya. Terus, nah dari itu saya kasih kayak bukan nasihat ya, maksudnya Iya, kayak iya. motivasi gitu. Nah kita harus tunjukin bahwa kita pejuang receh ini. Dulu kan saya ada hashtag pejuang receh, bahwa kita juga bisa mempunyai motor impian. Yang penting kita semangat nabung dan mungkin hanya butuh waktu yang agak lama aja sih. Gitu aja sih. Bener tuh orang kata orang tua dulu ya. Nabung, hemat pangkal Ya, kaya. mati. Belum sempat beli udah koin duluan. Ngapain ngarahnya ke sana? Lah, kan Iya bener, juga kan? sih benar. Emang kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang ya tahu. kan? Setelah ini juga kita nggak ada yang tahu. Gimana kan? kagak 10 tahun kemudian. Ya maksudnya terus yang gue suka dukanya apa Konten. tuh gimana? Iya. Suka Oh dukanya. pasti ada. Dukanya dulu, konten mulu lo. dukanya deh, dukanya. Ah, Ada mungkin sama satu circle, ada Bang Cimon nih ngonten mulu, minggir Ada nggak kayak gitu? Jadi kalau kita dukanya kadang kita begitu kita kumpul sama temen yang lebih terkenal itu kita pasti akan dibilang pansos. Oh, itu ada ya baca bahasa. Meskipun nggak diucapkan tapi ada terdengar ya. Ya kadang ada yang langsung komen kan iya. gitu. Jadi karena pansos padahal saat itu kan kita sama-sama ngonten gitu kan. Kita saling istilahnya ya saling ngonten lah bahasanya. Kolaborasi lah ya. Gitu. Jadi memang ada ucapan dan pernah saya kebawa emosi juga gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi kebawa suasana baperan gitu ya. Jadi sempet ya udahlah mendingan sendiri gitu. Tapi teman nasihatin itu mah biarlah netizen biasa Betul. kayak gitu. Ada yang nggak suka biarin aja gitu. Oh, ini netizen yang bilang. Ya pansos lo main ini gitu. Padahal dalam hati ya duluan gue punya moge gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ya begitulah ada omongan-omongan yang nggak enak sih gitu sih. Selebihnya sih oke aja sih nggak ada sih. Sukanya? Ya sukanya udah jelas lah. Banyak DM Iyalah. masuk. Ya. Woi, endorsement. Stay mana? Ya, stay di NR kemana Bang hari ini Bang? Stay mana? Main dong di apartemen ya. Boleh dong di spill. Panjang. Inisialnya apa? Enggak lah. Ya. Gitu. Enggak, tapi kalau misalnya tadi kan dibilang adalah bilang, lu pansos tuh kayak gitu. Kalau gue malah bilang, lu pansos ya? Iya.
Emang gue pansos gitu. Maksudnya ya kita aja nih, ini kayak gini sebenarnya pansos. Iya, pansos yang positif. Tapi padahal kan justru kita itu nggak masalah loh. Ya, Malah iya. yang netizen yang panas iya. itu. Padahal kita biasa Kan aja. Kita kan netizen sih sama-sama benar. berkontribusi gitu kan. Kita nggak masalah mau jalan bareng, Iya. mau kemana. Ya kita biasa aja gitu. Cuman kadang kayak digoreng sama netizen Benar. gitu. Cuman dulu itu kan karena mungkin kita baru-baru terjun Ya, konten kan. kadang kemakan omongannya iya, jadi ya. kayak bawa kebaperan Iya, kebawa gitu. baper, Nah, benar. jadi itu. Tapi Tapi kalau udah tahu dunianya ya udah ya, lah sekarang gitu. mah udah bodo amat sih semenjak ya apa nih yang penting kita nggak merugikan orang lain gimana Betul, bodo setuju, amat setuju. sih gitu sih. Dan gue jujur boleh, bukannya ini apa keperes apa, gue kenal dia dari belasan ribu follower sampai sekarang nggak berubah, tetap Ya. menjadi Bang Cimon yang seperti dulu. Karena prinsip saya satu, tetap jadi pribadi yang baik dimanapun berada. Betul. Itu sih. Tuh, dengerin, Yus. Nggak ada yang harus kita banggakan. Semua itu Quote of the day. cuman buat nikmati sesaat. Benar, Gitu sih. hanya titipan. Iya. Jadi Boleh Bang dititip Bang cewek. gitu sih. Terus ini mau nanya lagi, ada nggak sih drama-drama antar motovlogger gitu? Ada nggak sih drama-drama? Banyak. Tahu-tahu Bukan ada. tumben Bukan pertanyaannya ada sih, bagus banyak nih. sih. Tumben pertanyaan bagus-bagus. Anjing gue tanya dari tadi. Ini bukan bagus, serem. Serem ini ya. kan? Tadi pertanyaan dari ukuran sepatu, lama-lama Iya. kok bagus nih, Iya. kan? Emang Harus harus- ada catatan. Harus ada isinya dikit lah. Ini jebakan Batman nggak ini? Iya maksudnya Ya, ada gitu. nggak drama-drama itu? Drama. Ada, Bagus pasti nih. ada, pasti ada. Kita kadang satu circle, satu grupnya ada yang ribut, ada yang ini, ada yang Tapi udah cukup diselesaikan di situ aja, atau sampai kadang sampai ya udah nggak berteman lagi. Oh, iya, ada? Iya ada, kayak gitu sih. nggak Bang Cimon ngerasain itu nggak? Kalau saya Atau sih- cuma ngelihat aja. Iya, ngelihat. aja. kalau saya sih nggak ngerasa, cuman saya mungkin gini ya, kita nggak bisa memaksakan orang itu buat suka sama kita. Setuju. Nah, kalau itu. tapi selama kita nggak merugikan orang lain dan kita tidak Kita tetap baik berbuat aja, yang kan? kayak gimana banget, ya udah kita mah bodo amat. Gua kalau ada salah gue minta maaf. Ya. Ini Ya, nggak, tipikalnya Bang Cimon gini nih. Rendah hati bukan berarti kita rendah harga diri. Betul. Tuh. Kan itu bahasanya. Jadi kalau ada salah gue minta maaf. Benar. Jadi kalau memang nggak ada, gue bodo amat. Gue motor sendiri, gue isi Iya. bensin sendiri, gue bayar pajak sendiri. Ya gue suka-suka gue dong. Mau riding kemana? Iya, mau konten gimana? Iya kan suka-suka Iya. gue gitu aja sih. Yang penting Nggak. nggak merugikan orang. Betul. Jadi kalau dibilang drama ada aja. Nah kalau misalnya ini kayak kita nih sebagai podcaster nih ibaratnya podcaster kan Bang berat banget, beban banget ini dibilang podcaster. bacot. Jadi misalnya gini, kita tuh punya emang anjing nih anak. Nggak, jadi kita tuh punya apa namanya panutan lah ibaratnya. Kayak misalnya kita dalam podcast ini kan Oke. pasti kita pengen kayak si ini, kayak kita pengen gayanya kayak si ini, kita gabungin dari si ini sama si ini gitu. Di motovlog sendiri Abang sendiri ada panutan gak sih? Gue motovlog gue tuh gue pengen kayak si let's say Fitra Eri atau Motomobi atau misalnya kayak Otomotif ya. siapa lagi sih Ya, itu dan di Malik ya. Ya, misalnya. Tapi kalau saya pribadi sih untuk jadi pingin kayak orang lain sih enggak. Oke. Cuman saya belajar dari mereka. Contoh saya yang dulu pertama waktu saya sebelum beli moge itu saya senang nonton Harald Arkan karena Oh, Bang. speakingnya bagus, enak, terus ya enak aja gitu. Tapi Videonya juga bagus, Iya, ya. tapi saya tetap pingin jadi diri sendiri. Nggak ada yang harus saya wow-kan. Ya. kayak misalnya let's say kayak editannya ini enak nih ke transisi antara misalnya dari Ya itu satu kayak shot ke Harald shot. saya bilang, nah saya gitu. Oh berarti kayak itu gitu. Kayak Maksudnya Harald gitu. kita nggak akan minta, maksudnya gue pengen kayak dia nggak. Cuman gue lihatnya editannya enak nih, smooth nih, misalnya transisinya antara satu Menjadi satu referensi video, buat ngedit. referensi Ya, lah itu gitu buat. benar. Harald ya. Harald dulu karena kan dulu kan dia terkenal banget. Benar. Dengan kita bilang motovlog di Jakarta nomor 1 lah dia gitu kan. Dari Dengan- tadi lu udah ngomong Harald, bukan ngomen namanya kalau nggak kita datengin. Ada nggak sih? Bang? Ada nggak sih? Bang? Nggak ada. agak berat Gua ya. baru mau manggil nih. Agak berat ya. Jadi dia maksudnya kan kitanya dulu bukan siapa-siapa, belum ini dia udah punya moge kan memang kebetulan ada. Dan memang kayaknya emang dia gak sih salah satu pelopor ya ya. motovlog gitu. Ternyata alhamdulillah sekarang Satu ada event circle. bareng, ada satu circle. Jadi luar biasa gitu sih. Dan happy ya. Dan Alhamdulillah. orangnya juga asik kan Harald. Sama saya sih asik. Semua Asik asik. ya? Iya, iya. Saya semua walaupun dibilang orang ada dalamnya sama Iya, saya iya. semua asik sih. Tergantung balik lagi ke diri kita kan. Betul banget gitu. Nah, pertanyaan terakhir gue, tapi bukan penutupan ya. Iya. Sekarang kalau bisa dilihat
perjalanan ya dari mulai datang dari hijrah dari Aceh ke Jakarta gitu, terus bikin counter pulsa segala macam, terus bikin vlog gitu. Pendapatannya sekarang lebih gede mana? Dari vlog kah apa dari Gak orang pajak nggak nonton ngomong. Enggak, orang pajak nggak nonton. Sebutin aja. Ntar semuanya bip Nggak nonton, kita yang kirim. Nggak, besok tiba-tiba udah datang amplop gitu kan. Nggak nonton, kita yang kirim langsung Ini ke Jakarta NPWP-nya, Timur. Pak. Kalau untuk pendapatannya pasti sih sekarang sih dari karena saya ada terikat beberapa BA ya dari konten gitu. Motovlog ya, motor ya. Karena mengingat kalau untuk di bidang usaha sekarang sangat sulit ya karena kita saingannya online ya. Ya. Tapi apapun itu Tetap. saya sebisa mungkin saya mempertahankan usaha saya walaupun ya kalau saya curhat sekarang untuk membayar gaji karyawan saya ini itu uang dari konten dari ke toko udah agak susah ketutup ya. Kecuali saya standby di sana karena saya servis. Kalau sekarang cuma mengandalkan jual aksesoris atau pulsa, untungnya berapa sih? Tapi ya apapun itu selama saya masih bisa bertahan, saya pertahanin gitu. Oh, jadi counter tetap dan maksudnya ini kayak subsidi silang aja gitu ya. Kalau misalnya kayak buat gaji karyawan ya dari konten gitu. Karena penghasilan yang tadi mungkin begini, sekarang nih motor udah begini ya kan? Iya, jadi tapi kita kan nggak bisa Nggak bisa menghilangkan yang ini nih. Iya. Masih masuk sih, kadang ketutup, kadang nggak. Tapi ya itulah namanya usaha kan, ada naik ada turun gitu sih. Tapi kalau menurut gua tetap harus ada sih. Iya. Maksudnya biar jadi gimmick konten. Dan kan? itu juga dari kan jujur aja sih ya mungkin ini maaf saya bilang ya kalau saya buka-bukaan di sini banyak netizen bilang dikira saya beli moge itu dari hasil konten. Oke. Oh no, itu salah besar. Saya garis bawahi itu salah besar. Padahal justru sebelum konten. Ya, Sebelum saya beli konten. moge itu betul-betul real dari usaha counter HP saya yang saya bangun. Dan nabung. Ya nabung itu. Itulah Bang Cimon. Tapi sebelum ditutup nih, tadi kan Om Wisnu udah bilang, mungkin tadi Bang Cimon nyebut udah ada beberapa BA. Ya kan udah kerja sama. Oh, iya. Boleh disebut siapa aja, Bang? Waduh, kebetulan ini jangan sebut dah. Karena memang ada beberapa yang nggak boleh saya taruh di profil. Oh gitu. Iya. Oke. Ya berarti kayak jaket ini termasuk. Jaket ini udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai. Oke. Paling ini saya masih Max Dekal ya. Max Dekal ini saya boleh ngucapin ya kalian Boleh terima lah, kasih ya. boleh. Jadi selama saya berkarir di dunia konten, saya pengen ngucapin kepada brand ataupun bos-bos Cimon ini yang udah kasih kepercayaan, yang udah kasih support, mau berupa materi, mau berupa cuan ya, kepada Bull Eyes itu lampu bilet ya, kepada stiker Max Dekal, kepada TDR RPD, sebelumnya mungkin Rabbit and Wheel, siapa lagi ya, takutnya nanti Wah, banyak loh dia. Sampai lupa loh sebutnya. iya, sebelumnya siapa lagi? Pernah juga RCB, RCB, terus ya. Villan, terus Prospeed, Kares. Dan brand-brand yang selalu support Ya, lah. pokoknya ya kalau banyak sih, Iya, banyak iya. banget sih. Jadi pokoknya thank you banget buat kalian semua yang sudah support Cimon selama dunia konten. Keren. Kita mau terima kasih sama brand belum ya? Tadi apa Coming soon, lupa? coming soon. Amin. Arai. Amin. Nike. Amin. Jangan deh Nike. Nggak pro Palestina. Aduh. Nah, mungkin buat terakhir nih dari podcast episode hari ini ya, Om Wisnu, mungkin Bang Cimon. Kira-kira ada mungkin yang nonton nanti dari fansnya Bang Cimon atau dari penonton ngomen yang masih bermimpi, apa pesannya buat mereka yang masih bermimpi pengen punya motor atau apapun lah Menggapai impiannya impiannya. gitu. Apa pesan buat mereka? Intinya sih kalau kita sih jangan mudah putus asa. Ya. Teruslah berusaha. Kalau masih ada orang tua, doa ibu itu sangat mujarab sih, gitu sih. Dan biarkan orang dengan ya pribadi masing-masing mungkin kenakalan, tapi kalau bisa kita jangan ikut sih, kalau bisa sih. Keren. Dengerin, Dengerin, jangan Dengerin, jual ya. motor. Semua kembali kepada prinsip diri sih, gitu aja Betul. sih. Itu kan pribadi masing-masing. Tapi kalau saya sih nasihatin, ya kita yang perintis ini ya harus pinter-pinter mengatur keuangan aja sih. Karena
sekarang kalau bukan cuan yang berbicara Benar, ya kan. benar. Iya. Gak usah bilang jauh lah, kita mau masuk surga aja butuh uang loh. Oh gitu ya? Kenapa saya bilang? Kenapa? Butuh uang. Ya kalau lo mau bangun masjid, bantu masjid, lo harus bantu pakai apa? Iya sih, betul. Bukan berarti sogok malaikat ya. Iya nggak kan? Benar, segala Benar, ya? sesuatu uang memang bukan Uang bukan segalanya. segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya itu sih. Gitu. Ya makanya kan dibilang kan uang nggak dibawa mati. Salah. Kalau misalnya kita mau beramal, Iya. harus pakai Tapi uang. benar nggak? Sorry saya bantah. Uang benar nggak mau mati, tapi mati butuh uang. Mati pasti butuh uang. Lah benar nggak? Sekarang makamin, kafanin, Betul. iya kan? Cuan semua, duit semua. Cuan semua dan butuh uang. Ya emang harus ada duit. Betul. Kalau nggak mati busuk. Gitulah pokoknya. Ya, nggak berasa kita ngobrol udah hampir Udah. mungkin 60 Udah. menit lebih ya kan, Om? 6 jam. Thank you banget lo buat Bang Cimon Thank ya you kan. banget. Sama-sama. Semoga sama-sama. karirnya makin sukses. Amin ya Allah, amin. Dan kita ngikut. Dan semoga orang pajak nggak lihat tadi ya. Enggak. Sekarang motornya udah banyak, kurang lebih gue lihat udah lebih dari 2 tuh udah banyak. Ya ada Ya. 5 sih. Dan warnanya biru. Oh, boleh sombong nih semua. Dan warnanya biru semua kayaknya. Ya, dibiruin semua. Pengen nambah lagi sih. Penyuka Milan berarti. Salah ya, Inter. Doain hitam. pengen nambah lagi. Pengen nambah lagi. Pengen nambah lagi. Roda 4. Roda 4 sama roda 2 lagi. Wah, kita tunggu tuh Kadang nanti. nggak nentu sih. Kadang kalau lagi gabut kayak kemarin beli motor. Ya, Gitu. salah. Gabutnya beli motor. Iya. Pernah beli motor itu gabut siang sore lihat. Terus langsung COD. Terus 2 hari kemudian jual, rugi 3 juta. Ya udah, terakhir dari kita Bang Cimon, motor udah gonta-ganti. Iya. Ya kan, dari lama beli yang baru, akhirnya beli lagi yang baru, beli lagi yang baru. Pertanyaan gue cuma satu. Pasangannya mana? Ya, nggak boleh dijawab, itu aja. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Ditunggu di episode selanjutnya. Bye. Thank you, Bang Cimon.